pengkhianat ya kan. Jadi justru selanjutnya beliau bisa jadi pejabat negara. Sekarang malah terbalik. Pejabat negara, contoh Pak Urip, jaksa, ada yang TNI, ada yang Polri, ada yang Dewan, ada yang Menkumham. Semua yang pejabat negara justru malah bisa masuk ke penjara. Miris sekali. Itu kenapa? Karena diduga dan disangka melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi ini sangat membumi di Indonesia, Pak. Kenapa? Karena kita ini dalam sejarah terkenal dengan kasta dan kerajaan. Jadi sudah biasa nangarannya keluarga raja, dia pasti menjabat. Dan terkenal dari dulu-dulu yang namanya upeti dan lain-lain. Ya. Jadi untuk mengikis kebiasaan itu sangatlah sulit. Pencegahan korupsi ini tidak dari sekarang aja, dari dulu-dulu sudah dilakukan. Dan korupsi ini undang-undangnya selalu berubah dan berubah. Karena korupsi ini dikenal dengan extraordinary crime, yaitu tindak pidana yang harus menggunakan penyelesaian khusus dan luar biasa. Tidak bisa seperti biasa. Karena dia tidak mungkin terjadi oleh satu orang. Pasti lebih dari satu orang, dan itu korporasi, terorganisasi. Dan untuk mencakup itu, undang-undang korupsi itu dibuat sedemikian rupa bisa mengikat siapapun. Makanya bahasanya setiap orang di situ ada lagi spesialisasi pasalnya, yang di dalamnya ada pejabat negara, ada ASN, dan siapapun, termasuk juga pihak-pihak kayak penyedia barang dan lain-lain. Artinya luas undang-undang itu menjaring. Dan unsur di dalamnya juga memunculkan bahasanya menguntungkan orang lain atau memperkaya orang lain aja sudah bisa dikatakan tindak pidana korupsi. Di dalam tindak pidana korupsi itu pun di dalam undang-undang ada diatur, biar gampang diingat, pasalnya tuh ada 30 jenis, tapi biar gampang diingat dijadikan 7 pengelompokan. 7 pengelompokan di sini yaitu kelompok pertama mengenai yang menyangkut adanya kerugian negara atau keuangan negara. Selanjutnya adanya suap, adanya gratifikasi, adanya penggelapan dalam jabatan dan menghalangi proses hukum, adanya pemerasan, adanya perbuatan curang dan konflik kepentingan pengadaan. Lanjut. Nah, apa geram beda gratifikasi, suap, lawan pemerasan? Tadi ada lontarnya kan di pertanyaan. Nah, ngarannya gratifikasi, misalnya ulun pemberi layanan, anggaplah contoh BPN kan ada kalau di sini bola surat sertifikat. Contoh nih, ulun tukang olah sertifikat, bagian pian datang, tak. Ada bepandir apa-apa, bagian pian menyurung. Ulun, itu namanya gratifikasi. Tidak perlu ada kata sepakat, dan itu bukan tindak pidana sepanjang tidak ada benturan kepentingan, sepanjang tidak ada pemenuhan keinginan, dan sepanjang itu dilaporkan. Contohnya, ulun dapat daerah dilaporkan, tapi yang biasanya kita terimakan laporan itu adalah gratifikasi yang di atas 1 juta. Laporannya itu di inspektorat selaku perpanjangan UPG-nya, dan ada juga PIC perpanjangan dari GOL di sini di setiap OPD, lapor ke dia, nanti kan dilaporkan, diinputkan ke kita. Sepanjang itu dilaporkan, ketika ada permasalahan, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau terjadi sesuatu dan itu tidak dilaporkan, itu adalah pidana. Nah, kalau yang namanya suap, datang nih, tolonglah
lah kasih sertifikatku, dorong duit. Itu namanya suap. Karena sudah menyampaikan apa maksud dan tujuan. Dan tujuannya si penerima laporan di sini, penerima layanan di sini melakukan pelayanan dengan tujuan mementingkan si apa? Kedua belah pihak. Memberi layanan. Nah, jadi kalau pemerasan datang, ulun nih pemberi layanan, pian datang apa? Nak bola sertifikat kan? Ngalih urusannya. Pian memberi ulun 10 juta, lancar urusan. Nah, itu pemerasan. Karena sudah dibatasi dan ditentukan sekian. Nah, itu perbedaannya. Lanjut. Apa geram faktor internal penyebab korupsi itu? Ada 2. Ada aspek internal, ada aspek sosial. Aspek internal udah biasa, moral yang kuat, terus sifat tamak yang kurang kuat ya tadi tuh, sifat tamak, rakus. Nang paling kada kawa dihindari adalah gaya hidup konsumtif. Jujur ya, abah mamanya nih kada masalah, tapi kadang kan di sekolahan datang misalnya ke rumah, bah, mak, orang di sekolah pakai tab nah, nang bercocok-cocok tuh, sekolah bagawian pakai itu, tukarakan bang ulun, nang merek Apple nah yang terbaru, nah, nang anak nih, karena apa? Gaya hidup di sekolahnya tuh sudah seperti itu. Dan pola pendidikan juga mengarah ke IT. Ujung-ujungnya abah mamanya yang sayang anak nih memikirkan apa kehendak anak. Padahal nang anak kada tahu nih nah, abah mamanya nih juga begawi di BPD Kalsel, di BRI, di Mandiri, di BCA. Apa tadi maksudnya? Tahu tang di mana-mana di bank. Jadi selain sebagai PNS, juga sebagai pegawai bank, ada juga pegawai koperasi tambahan. Nah, lalu lah bercari-cari nang kada-kada. Terus aspek sosialnya lagi, lingkungan keluarga yang kurang memahami konsep integritas. Maksudnya apa? Ini semalam dinyanyiakan anak ulun di rumah. Jadi janyalah, mama telepon kalau orang nyari bilang nggak ada, kalau ada orang nyari bilang nggak ada. Itu kan contoh tuh, oh nak mama nih uyuh, nah mama anak goreng jangan diganggu, bon ada orang mencari mama padahi mama kadeda. Assalamualaikum, mama ada kah? Oh jar mama padahi mon ada orang mencari, padahi mama kadeda. Keluar nang mama, ada ulun ini bulik kamu habis tuh anak di mamai ikan nih, maka mama sudah memadai kan. Walhasil di otak anak yang tercerna apa? Aku kada boleh jujur, aku harus mengeramput. Mun aku mengeramput ku kada disariki mama. Mun aku jujur, aku disariki mama. Nah itu pola yang kadang kita sadari. Atau misalnya abah main bulu tangkis nih. Nah ini lu kok banget mau ngajak, mak abah tuh rancak mau datang ke rumah, abah mamai melihat ulun main handphone. Nah paksa datang abahnya, cak main handphone pulang. Hanyar aja bahayanya main handphone padahal sudah lawas. Nah ulun otomatis mengajari anak ngaramput. Nah itu salah satu konsep integritas dalam keluarga yang tidak disadari, dan itu nempel dari kecil terbawa sampai dewasa. Terus ada normalisasi perilaku korupsi dari hal kecil hingga yang besar. Hal kecil nih misalnya yang bahaya di sini, kalau biasanya bebabar itu misalnya nih terlambat masuk kantor, absenkan bebebari, kawan melihat ya, dibiarkan ya, itu hal kecil yang dibiarkan menjadi biasa. Nah itu yang berbahaya, karena tidak ada pengawasan yang sifatnya jarum jam, dari atas ke bawah, dari samping ke kiri dan ke kanan.
Kurangnya internalisasi nilai anti korupsi dari keluarga, sama seperti tadi. Terus faktor eksternal penyebab korupsi ini banyak, ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek sosial, aspek organisasi, aspek politik. Masyarakat kurang memahami bahwa yang jadi korban itu bukan siapa-siapa, kita sendiri. Ada pikiran tuh loh, oh paling dinas itu korbannya. Tidak, imbasnya banyak. Ketika kita punya hutang, mungkin kita rasakan sekarang ya Pak. Tahun kemarin kita tahu hutang, tahun ini ada reprofusing, tahun ini dikira reprofusing itu berakhir, sekalinya tambah lagi. Nah, lalulah KPK muncul, bahasanya Banjarmasin masuk observasi contoh kota anti korupsi, hanya observasi lah, belum contoh. Itu warning. Berarti dari aspek faktor eksternal itu sudah kelihatan. Ada kemungkinan permainan politik, organisasi, sosial, dan sikap masyarakat yang perlu dikaji. Makanya itu jangan himung dianggap kota anti korupsi. Justru itu warning bagi kita. Nah, tapi jangan salah. Ini kita jadikan cambuk untuk pembenahan di kita. Karena kita 2 tahun berturut-turut sebagai kota yang terhutang dengan pendapatan yang tidak stabil, otomatis kita jadi sorotan. Ada apa dengan kota Banjarmasin? Apakah politiknya kepentingan yang meraih dan mempertahankan kekuasaan ada? Apakah tidak memahami bentuk-bentuk korupsi atau kurangnya pemahaman konsep anti korupsi yang berintegritas? Atau kurangnya adanya sikap teladan atau lemahnya instrumen pengendalian manajemennya. Nah, lanjut. Ada berbagai macam teori penyebab korupsi menurut para ahli yang bahasanya sering penyebabnya adalah tidak lain dan tidak bukan karena ada keinginan, ada hasrat, ada kehendak, karena keserakahan dan kesempatan. Ciri-ciri indikator penyebab korupsi biasanya adanya tekanan, benturan kepentingan. Kesempatan tadi sama rasionalisasi. Terus apa sih alat yang dilihat oleh dunia untuk menyatakan bahwa kita adalah negara anti korupsi atau negara atau kota anti korupsi atau kabupaten anti korupsi? Itu bisa dilihat dari 3 indikator. Pertama, indikator SPI, survei penilaian integritas. Nah, kenapa kita jor-joran berbagi banner, berbagi di medsos, SPI, DIC, karena di situ rapot kita. Negara tuh melihat tim-tim penilai anti korupsi itu melihat dari SPI-nya. Kalau SPI-nya tuh respondennya misalnya expert pensiunan, yang dari responden luar atau dalam itu dinilai. Kayak tahun semalam penilaian di dalam yang paling rendah adalah kurangnya kampanye anti korupsi, makanya saya berkampanye walaupun gak ada anggaran. Syukur-syukur ada perubahan, ada perhatian. Udah, habis itu yang kedua, kenapa juga adanya dugaan jual beli jabatan? Karena terlalu seringnya rotasi pemindahan yang belum sampai 2 tahun berpindah, 2 tahun berpindah. Jadi ada indikasi seperti itu. Nah, ini yang masih kita benahi yang merah-merah. Terus alat yang kedua adalah indeks persepsi korupsi. Nah, ini biasanya persepsi di kalangan pelaku bisnis, para pakar. Terus indeks perilaku anti korupsi, IPAK. Ini penggambaran korupsi sehari-hari, bisa lewat medsos. Ini yang mengukur kenapa negara asing tuh takut menanam saham di Indonesia. Karena dia ngelihat dari 3 ini. Oh, nilai SPI-nya rendah, oh IPK-nya rendah, IPAK-nya rendah. Ketika ini rendah, saham tidak ada masuk ke kita, otomatis
Makanya ada negara termiskin. Karena itu ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Terus kalau IPAK-nya rendah, mereka masuk, oh ini pasti ibarat proyek 50% sagan baca catok pejabat aja. Dari mana untungnya? Mundur kayaknya. Nah, ini paradigma ini yang kita coba untuk berubah supaya kita bisa dapat bantuan dana dari luar. Karena kita dipercaya untuk mengelola anggaran tersebut. Lanjut. Nah, ini tadi kota role model anti korupsi 3 tahun berturut-turut selalu menjadi kota anti korupsi. Denmark ini tidak ada perkara gratifikasi, tidak ada perkara korupsi dan lain-lain karena dia menerapkan aturan itu benar-benar jalan. Pengawasan yang tadi sesuai jarum jam itu benar-benar jalan. Mereka saling menegur sehingga pencegahan terjadi sehingga tidak ada tindak pidana korupsi. Terus Finlandia ini juga keterlibatan masyarakat LSM dan lain-lain itu benar-benar jalan. Mereka ada dugaan korupsi langsung disampaikan. Belum terjadi korupsi sudah ada yang mendeteksi dan mereka berlomba-lomba untuk menjadikan prestasi. Efeknya semua anak-anak di Finlandia itu dibiayai sekolah gratis sampai kuliah. Walaupun mereka kuliah di luar negeri juga dapat uang saku dan uang menginap. Tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk pendidikan. Selandia Baru ini untuk uang kesehatan tidak ada dibebanin, misalnya ke dokter dan lain gratis. Sekolah juga gratis karena mereka sudah terkenal kota anti korupsi. Jadi tidak ada yang penyimpangan-penyimpangan dan itu benar-benar tujuannya lari ke masyarakat. Lanjut. Bagaimana Indonesia? Indonesia dari 180 negara kita ranking 38. Masih bagus lah. Ini tahun 2 tahun sebelumnya. Mudah-mudahan berikutnya bisa. Kenali bahaya dampak korupsi di berbagai bidang. Bidang ekonomi dan khusus faktor kemiskinan. Inspektor enggan masuk ke negara ini seperti yang saya sampaikan tadi dengan tingkat korupsi yang tinggi karena IPAK rendah, adanya kesenjangan sosial semakin lebar karena pembelanjaan pemerintah menjadi sedikit. Ini salah satu ciri di kita sekarang. Bidang kesehatan, buruknya pelayanan kesehatan, peralatan yang tidak memadai dan kekurangan obat, masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan. Terus pembangunan juga buruknya kualitas pembangunan yang sangat berpengaruh, yang seharusnya kualitas pembangunan sampai 45 tahun, 5 tahun sudah bobrok. Budaya, etika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggap hal itu adalah lumrah dan biasa. Nah ini yang bahayanya. Tujuan akhir tindak pidana korupsi ini apa sih? Yang seperti tadi saya tanyakan, apa tujuan akhir pemberantasan korupsi? Pencegahan korupsi tujuannya adalah sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kenapa diharapkan gratis seberatan untuk pendidikan kalau benar-benar tidak ada korupsi, uang tuh ke situ semua. Ada lagi bawa bayar, memajukan kesejahteraan umum. Nah ini belum bisa kita capai sekarang. Solusi pencegahan korupsi dari versi KPK ada dikenal dengan Trisula. Sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Kalau bahasa orang Banjar itu bahasa umumnya represif, bata tangkapan. Tuh namanya penindakan. Perbaikan sistem itu pencegahan. Edukasi, nah itu pendidikan dan kampanye. Apa gerak mencegah korupsi? Mulailah dari diri sendiri.
teguh memegang prinsip nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas itu ada 9. Ada 3 nilai integritas inti, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Ada 3 nilai integritas yang sikap dalam bersikap, adil, berani, dan peduli. Ada 3 nilai integritas untuk etos kerja, kerja keras, mandiri, sederhana. Kalau di BPK, di KPK, mereka biar ingat itu menyingkat dengan Jumat bersepeda. Jujur, disiplin, tanggung jawab ini. Lanjut. Akibat dari tindak pidana korupsi ini ada muncul yang namanya biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi ini adalah dampak korupsi, perilaku korupsi yang timbul, yaitu biaya antisipasi. Besaran biaya yang dikeluarkan negara untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Contoh, ketika korupsi telah menjadi endemik, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi hal tersebut yang tentu tidak sedikit nilainya. Biaya akibat korupsi, biaya dari kerugian yang ditanggung masyarakat akibat korupsi. Misalnya, dari temuan BPK, misalnya si A melakukan tindak pidana korupsi, kerugian negara sebanyak 7 miliar. Faktanya ketika dia tidak bisa bayar badan, maka 7M itu hilang. Bagaimana mengembalikannya? Susah. Makanya ada muncul undang-undang pencucian uang. Sekarang ada lagi undang-undang untuk perampasan aset. Bahasanya sebelum dari awal tuh tersangka korupsi itu harus dimiskinkan, biar menyelamatkan uang itu agar bisa benar-benar kembali. Terus ada biaya reaktif muncul sepanjang proses penyelesaian perkara. Kalau seseorang melakukan tindak pidana korupsi, ada dugaan LSM, itu kan otomatis mereka juga mengeluarkan biaya karena harus mensurvei benar-benar nggak laporannya. Dia harus ada data dukungnya, otomatis dia keluar biaya. Masuklah ke kepolisian atau ke kejaksaan atau KPK, melakukan penyelidikan, itu nggak sedikit biayanya. Makanya kadang penanganan perkara kalau nominal kerugiannya tidak sebanding dengan nominal penyelesaiannya, lebih sering diselesaikan secara administrasi atau dilimpahkan ke inspektorat. Lanjut. Apa sanksi korupsi? Nah, jangan sekali-kali mendekati yang namanya korupsi. Memanglah ulun mengistilahkan korupsi ini nang kayak kantut. Ketika berbunyi bus ada kadangaran, tapi baunya abut, orang mencium bau. Siapa nih bakantut? Siapa nih bakantut? Yang bakantut gini, siapalah bakantut? Karena kada ketahuan. Tapi karena ada sialnya, bakantut but nyaring di hadapan kartak orang, di hadapan orang banyak. Kada kawal lagi maelak ini pang nang bakantut orangnya sudah babau nyaring ketahuan orang banyak. Nah itulah pelaku korupsi yang ketahuan. Efeknya apa? Selain inya dimiskinkan, miskin keuangan, juga dimiskinkan fisikisnya. Keluarganya sampai 7 turunan tuh terkenal. Oh ini keluarga korupsi. Kasihan anak bini, itu yang harus diperhatikan. Pidana fisik tadi pidana badan. Pidana denda, kalau inya kada kawa mengganti kerugian negaranya tadi kan kada mungkin inya. Pasti duitnya itu beredar kemana-mana, pasti kada dinikmatinya sendiri. Jadi kembalikan susah. Dikira dengan bayar badan selesai, jangan salah. Contoh kasus Supersemar. Sudah bayar badan, hitungan kerugiannya masih ada. Alhamdulillah lah, Presiden Soeharto meninggal sudah. Biar siapa meninggal? Anak cucunya masih menanggung gugatan uang pengganti atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 110 BW mengatur bahwa gugatan bisa diajukan sampai 7 turunan dari yang bersangkutan. Nah, jadi lebih baik dihindari. Memang bahasanya nyaman, mun kada ketahuan, tapi jangan salah.
Kayak pencetus ASN berakhlak ada di Kemenpan, Deputi, mungkin kemarin ada melihat berita, baru dieksekusi perkara korupsinya kemarin, padahal hukumannya sudah lama. Mungkin dia habis jor-joran menahan agar tidak dieksekusi putusannya, tapi nengarannya tangan Tuhan. Perbuatan itu dilakukan di tahun 2002. Sekarang dikira selesai, tidak. Ini tahun berapa? Tahun 2024. Jadi jangan dikira sudah terlewati tahun aman, mati kuitan aman. Kada nangarannya banda buruk, suatu saat pasti keluar. Nah, untung-untungan aja lagi gitu. Jadi jauhi, dan kalau kawa nang kaya anu juga tuh prinsip ada janda ya Allah. Nah, duda beparak, aku hendak nikah, indah. Nah, janda aja bisa menolak, masa kita kada? Bahasa mah korupsi. Ada orang menyuruhnya, jangan, kada, indah, jangan, bapak dah, jangan sedikit, jangan tuh jangan lagi, nang panjang-panjang, jangan titik gitu aja. Nah, kayak itu juga julun nengani indah kai, jangan kai. Nah, itu. Jadi kalau adat di Banjar, bebabari itu sebenarnya ada masalah. Sepanjang tadi ada benturan kepentingan. Contoh, bebabari nih. Oh yang, nih bulan puasa yang ay. Kada apa-apa, kita berbagi-bagi wadai ke sebelah-sebelah. Ayo abahnya ay. Ada masalah. Yang mau olah masalah, sekalinya abahnya nih mah antar tetangga yang janda aja. Nang ini kada. Nah, bapak cahan piring di rumah. Nah itu nambah masalah, itu yang harus dipikirkan. Nah jadi ulun Mama Sani mun bagian pian menerima WA dari KPK, jangan ditolak, dijawab nang baik-baik aja. Lepaskan itu like and dislike, karena itu rapot kita. Jangan awal ini Sidin aku kada diangkat, padahal aku nih berjaya lah, bahasanya tuh banyak prestasiku nih. Wah, ini segan Sidin nih dipicik lah misalnya, biar aja. Nah itu dendam lawas. Sedangkan yang dinilai ini sistemnya di Pemkot, bukan perorangan, bukan Pak Wali, bukan Pak Sekda, bukan inspektur atau siapapun. Yang dinilai ini kita semua. Jadi kalau ditanya adakah sarana pengaduan, ada benar. Nah, sarana pengaduan selain di kejaksaan, di KPK, di kepolisian, di inspektorat juga ada. Silakan gunakan sarana pengaduan tersebut dalam rangka pencegahan korupsi. Lanjutlah, mempersingkat waktu, ulun close dulu untuk pertanyaan, lanjut ke narasumber SPI. Ini ulun bariakan nang gagah sedikit biar ibu-ibu semangat.